Grup siklis. Kita masuk kepada definisi. G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G, sehingga G sama dengan generator A, di mana A elemen G disebut generator dari G. Jadi, yang pertama kita dapatkan yaitu G sama dengan generator A sama dengan kurung awal X elemen G, di mana X sama dengan A pangkat N dan N elemen Z untuk G grup dan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan generator A sama dengan kurung kurawal X elemen G, di mana X sama dengan NA dan N elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Kita masuk kepada contoh soal. G sama dengan kurung kurawal I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita jawab, perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min I, sedangkan I pangkat 3 sama dengan min I, dan I pangkat 4 sama dengan 1. Dan untuk 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 4 sama dengan 1. Sedangkan min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, dan min I pangkat 4 sama dengan 1. Dapat dilihat ketika I dipangkatkan dengan I menghasilkan elemen dari G, sehingga G sama dengan generator I sama dengan generator dari min I. Jadi dapat dikatakan bahwa G merupakan grup siklis dengan operasi perkalian. Kita masuk kepada order unsur grup siklis. Diberikan himpunan G sama dengan kurung kurawal I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Kita jawab, perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan I pangkat 6 sama dengan min 1, I pangkat 7 sama dengan min I, dan I pangkat 8 sama dengan 1. Ketika dipangkatkan 5 hingga 8 diperoleh perulangan hasil perpangkatan ketika I dipangkatkan 1 hingga 4. Karena kita perhatikan jika dari I pangkat 1 sampai I pangkat 4 itu hasilnya I min 1, min I, kemudian 1. Sedangkan untuk I pangkat 5 sampai I pangkat 8 itu sama, yaitu I min 1, min I, dan 1. Sehingga dari I pangkat 5 sampai dengan I pangkat 8 ini merupakan pengulangan dari I pangkat 1 sampai I pangkat 4. Sehingga generator I membangun suatu grup siklis, yaitu generator I sama dengan kurung kurawal min I, min 1, min I, 1. Jadi order dari I adalah 4. Min I pangkat 1 sama dengan min I pangkat 2 sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, min I pangkat 4 sama dengan 1, I pangkat 5 sama dengan 1, min I pangkat 6 sama dengan min 1, min I pangkat 7 sama dengan I, min I pangkat 8 sama dengan 1. Dapat dilihat bahwa ketika min I dipangkatkan 5 hingga 8 diperoleh pengulangan hasil perpangkatan ketika min I dipangkatkan 1 hingga 4, sehingga generator min I membangun suatu grup siklis, yaitu generator min I sama dengan kurung kurawal min 1,
min I, min 1, min I, 1. Jadi order dari min 1 adalah 4. Perhatikan bahwa min 1 pangkat 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Dapat dilihat bahwa ketika min 1 dipangkatkan 3 hingga 4 diperoleh perulangan hasil perpangkatan ketika min 1 dipangkatkan 1 hingga 2 sehingga generator min 1 sama dengan kurung kurawal min 1,1. Jadi order dari min 1 adalah 2, yaitu 1 pangkat 1 sama dengan 1 dan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dapat dilihat bahwa ketika 1 dipangkatkan 2 diperoleh perulangan hasil perpangkatan ketika 1 dipangkatkan 1 sehingga generator 1 sama dengan kurung kurawal 1. Jadi order dari 1 adalah 1. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklis sebagai berikut. Order dari suatu unsur A, anggota grup G 0A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi OA sama dengan O generator A. Selanjutnya yaitu generator dan grup siklik. Pengertian generator. Suatu grup G dikatakan siklik jika ada A elemen G sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi G sama dengan kurung kurawal A pangkat N, di mana N elemen Z sehingga atau sama dengan generator A. Untuk contoh, yang pertama, grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1 sebab untuk setiap N di Z dapat ditulis dengan N dikali 1 atau min N dikali min 1. Jadi Z sama dengan generator 1 sama dengan generator min 1. Yang kedua, grup Zn adalah siklik sebab untuk setiap X elemen Zn sama dengan X dikali 1. Jadi Zn sama dengan generator 1. Yang ketiga, selain mempunyai generator 1, grup Z4 mempunyai generator 3 sebab 0 elemen Z4 maka 0 sama dengan 0 kali 3. 1 elemen Z4 maka 1 sama dengan 3 kali 3. 2 elemen Z4 maka 2 sama dengan 2 kali 3. 3 elemen Z4 maka 3 sama dengan 1 dikali 3. Jadi generator 1 sama dengan generator 3 sama dengan Z4. Elemen 2 bukan generator sebab tidak ada N elemen Z sehingga 1 sama dengan N dikali 2. Elemen 0 jelas bukan generator. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat grup siklik. Yang pertama, jika dipunyai grup siklik G dengan pembangun A, maka A inverse juga pembangun dari G. Dengan mengambil sebarang X elemen G berakibat X sama dengan A pangkat N untuk setiap N elemen Z. Karena G group berakibat untuk setiap anggota di G, inverse-nya juga ada di G, yaitu G inverse elemen G. Dapat ditulis G inverse sama dengan A pangkat N dipangkatkan min 1 sama dengan A inverse dipangkatkan N. Dengan kata lain, G juga dibangun oleh A inverse. Contoh, buktikan bahwa 1 dan min 1 merupakan pembangun generator dari Z. Jawab, jelas bahwa Z dibangun oleh 1 karena untuk sebarang N elemen Z, N dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 1 sebanyak N, yaitu N sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah 1 sama dengan 1 pangkat N. Selanjutnya, berdasarkan sifat di atas dapat disimpulkan bahwa min 1 juga membangun Z.
Sifat yang kedua yaitu diberikan G grup dan A elemen G, didefinisikan order dari A sebagai banyaknya elemen generator A yang dilambangkan dengan OA sama dengan mutlak generator A. Jika generator A tak hingga, maka dikatakan A berorder tak hingga. Contoh, pada grup Z terdapat operasi jumlah OO1 adalah tak hingga, sedangkan pada grup Z4 terdapat operasi jumlah yaitu plus 4 diperoleh pembangun yaitu 3, di mana kurung kurawal 3,3 ditambah 3,3 ditambah 3 ditambah 3,3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan kurung kurawal 3,2,1,0 yang mana sama dengan Z4. Jadi O3 sama dengan 4. Berdasarkan definisi di atas dapat ditunjukkan bahwa jika A elemen G dan OA sama dengan M, maka M merupakan bilangan bulat terkecil sedemikian hingga A pangkat M sama dengan E. Kemudian sifat yang ketiga, jika G grup siklik berhingga dengan pembangun generator A, maka generator A sama dengan kurung kurawal E, A, A pangkat 2, dan seterusnya sampai A pangkat N dikurang 1. Kemudian yang keempat, setiap grup siklik merupakan grup komutatif. Kemudian yang kelima, setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Selanjutnya yaitu grup permutasi. Definisi, suatu permutasi A adalah suatu fungsi bijektif pada A untuk setiap himpunan A. Fungsi satuan I memetakan A ke A jelas suatu permutasi. Permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi sigma, kita misalkan fungsi sigma, yang mana sigma ini memetakan dari A ke A akan menyusun inverse dari sigma min inverse sama dengan atau memetakan A ke A, yang juga suatu permutasi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Jika A sama dengan kurung kurawal X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, maka suatu permutasi pada A dinotasikan sebagai sigma sama dengan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, kemudian Xj1, Xj2 dan seterusnya sampai Xjn, di mana J1, J2 sampai dan seterusnya sampai Jn suatu permutasi dari himpunan indeks kurung kurawal 1, 2 sampai N dari elemen A, dan sigma Xi sama dengan Xji untuk I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Untuk selanjutnya, agar lebih ringan dalam penulisan simbol X dihilangkan sehingga indeks A ditulis 1 sampai 2 dan seterusnya sampai N, dan permutasi dari sigma pada A adalah sigma sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N, kemudian sigma 1, sigma 2 dan seterusnya sampai sigma N, di mana sigma 1, sigma 2 sampai seterusnya sampai sigma N merupakan suatu permutasi dari himpunan 1, 2 sampai N. Contoh permutasi sigma pada himpunan A, di mana himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dengan X1 menuju X4, X2 menuju X3, X3 menuju X2, X4 menuju X1, X5 menuju X5, sehingga 1 menuju 4, 2 menuju 3, 3 menuju 2, 4 menuju 1, 5 menuju 5, sehingga permutasi sigma sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian to 1, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dikali 4, 3, 2, 1, 5.
Selanjutnya yaitu grup simetri. Grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Grup simetri berderajat n biasa dinotasikan Sn. Bukti grup simetri. Asumsikan A sama dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ambil A, B, C elemen Sn dengan A, B, C merupakan permutasi dalam himpunan A sebagai berikut. A sama dengan 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn. Kemudian B, J1 sampai J2, J1, J2 sampai Jn, K1, K2 sampai Kn. Sedangkan C, K1, K2 sampai Kn, L1, L2 sampai Ln. Dengan J1, dengan JI, KI, LI adalah salah satu dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Yang pertama kita membuktikan bahwa himpunan Sn berisi permutasi-permutasi bersifat tertutup terhadap operasi kali. Sehingga BA atau B dikali A yaitu sama dengan J1, J2 sampai Jn, K1, K2 sampai Kn dikalikan dengan 1, 2 sampai N, kemudian J1, J2 sampai JK. Sehingga kita peroleh bahwa karena ini sama, maka kita ambil yang di atas yang ini berarti 1, 2 sampai N, kemudian yang di bawahnya kita ambil yang ini K1, K2 sampai Kn, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 1, 2 sampai N, kemudian K1, K2 sampai Kn elemen Sn. Sehingga atau jadi Sn tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya yaitu membuktikan bahwa operasi kali bersifat asosiatif dalam Sn. Akan dibuktikan C dikali BA sama dengan CB dikali A. Kita buktikan yang pertama dulu yaitu ruas kiri yang mana C dikali BA sama dengan K1, K2 sampai Kn, L1, L2 sampai Ln, kemudian kita kalikan J1, J2 dikali Jn, K1, K2 dikali dan seterusnya sampai Kn dikali 1 sampai 1, 2 sampai N, kemudian J1, J2 sampai Jn. Kemudian K1, K2 sampai Kn, L1, L2 sampai Ln dikali 1, 2 sampai N, kemudian K1, K2 sampai Kn. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 1, 2 sampai N, L1, L2 sampai Ln. Kemudian kita buktikan ruas kanan di mana CB dikali A. Maka kita masukkan nilainya. Kita peroleh hasilnya yaitu 1, 2 sampai N, kemudian L1, L2 sampai Ln. Sehingga terbukti bahwa C dikali BA sama dengan CB dikali A. Sehingga operasi kali asosiatif dalam Sn. Kemudian yang ketiga, membuktikan Sn memiliki elemen identitas. Untuk A elemen S, maka untuk setiap A sama dengan 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn, elemen Sn berlaku 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn dikali 1, 2 sampai N, kemudian 1, 2 sampai N. Sehingga kita peroleh hasilnya itu 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn. Jadi elemen identitas dalam Sn adalah E sama dengan 1, 2 sampai N, 1, 2 sampai N. Yang keempat, membuktikan untuk setiap A elemen Sn di mana A inverse elemen S sedemikian sehingga A komposisi A inverse sama dengan A inverse komposisi A sama dengan E atau elemen identitas. Yang pertama yang A, di mana A itu sama dengan 1, 2 sampai N, J1, J2 sampai Jn elemen Sn, maka A inverse elemen Sn dengan A inverse sama dengan J1, J2 sampai Jn 1, 2 sampai N. Sehingga jika kita kalikan A inverse dikali A, maka kita peroleh hasilnya yaitu 1, 2 sampai N, 1, 2 sampai N. Kemudian jika kalikan A dikali A inverse, maka kita peroleh hasilnya yaitu J1, J2 sampai Jn, J1, J2 sampai Jn.
Jadi, dengan demikian setiap anggota A dipetakan dengan dirinya sendiri. Karena kan yang A inverse dikali A ini kita dapatkan hasilnya yaitu 1, 2, sampai N. Sedangkan yang A dikali A inverse ini J1, J2, sampai Jn. Jadi, di setiap anggotanya itu sama, sehingga itu merupakan elemen identitas dari A tersebut. Contoh soal untuk grup simetri A sama dengan 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, F2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, F3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, F4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, F5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, F6, 1, 2, 3, 3, 2, 1, di mana tabel Cayley menampilkan hasil operasi X antar anggota dalam himpunan S6. Sehingga kita buat tabelnya yang mana X-nya itu F1, F2, F3, F4, F5, F6. Kemudian di sini di ke bawah juga seperti itu, sehingga kita peroleh ini tabel Cayley-nya, sehingga menjadi seperti ini. Yang hanya sisa yaitu satu aja, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, seperti itu. Tidak seperti ini karena ini kan kita kalikan. Apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi X? Maka jawabannya itu ya. Dapat dilihat pada tabel Cayley bahwa semua hasil anggota X pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Yang kedua, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Jawabannya itu ya, bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F komposisi G komposisi H sama dengan F komposisi G komposisi H. Karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi, Fj, dan Fk elemen S6 berlaku Fi komposisi dalam kurung Fj komposisi Fk sama dengan dalam kurung Fi komposisi Fj komposisi Fk dengan IJK 1, 2, sampai seterusnya sampai N, karena di soal kita itu S-nya itu cuma sampai 6. Selanjutnya yaitu homomorfisme grup. Definisi misalkan G, 0 dan G aksen, operasi binar bintang masing-masing grup suatu pemetaan Pi dari grup G, 0 ke grup G aksen, operasi binar bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi Pi A komposisi B sama dengan Pi A operasi binar bintang Pi B untuk setiap A dan B elemen dari G. Sifat-sifat homomorfisme misalkan G, operasi binar bintang grup dan G aksen, operasi binar bintang aksen grup dengan elemen identitas berturut-turut elemen EG dan EG aksen. Pemetaan F dari G ke G homomorfisme maka berlaku yang pertama F EG sama dengan EG aksen, yang buktinya yaitu F EG sama dengan EG aksen dalam grup G elemen identitas EG sama dengan EG operasi binar bintang EG, sedemikian sehingga FEG sama dengan FEG dikali EG sama dengan FEG operasi binar bintang FEG elemen G aksen, elemen EG aksen, elemen G aksen, sehingga EG aksen operasi binar bintang FEG sama dengan FEG operasi binar bintang FEG elemen EG aksen, elemen G aksen, sehingga EG aksen operasi binar bintang FEG sama dengan FEG operasi binar bintang FEG elemen G aksen. Dengan hukum konstelasi kanan FEG sama dengan EG aksen, sehingga terbukti bahwa
FEG sama dengan EG aksen. Yang kedua, FG aksen sama dengan FG diaksenkan untuk setiap G elemen G. Untuk setiap G elemen G terdapat G aksen elemen G sehingga G operasi binar bintang G aksen elemen G. F yang memetakan G ke G aksen. F G operasi binar bintang G aksen sama dengan FG operasi binar bintang FG aksen sama dengan FEG sama dengan EG. Digandakan dengan FG aksen, atau FG inverse, EG aksen, operasi binar bintang FG inverse sama dengan FG diinverskan. Jika dan hanya jika FG inverse sama dengan FG diinverskan, sehingga terbukti bahwa FG inverse sama dengan FG diinverskan untuk setiap G elemen G. Yang ketiga, jika H subgrup G maka FH subgrup G. Bayangan FH dari H dalam G terdapat F adalah FH sama dengan kurung kurawal FA di mana A elemen H merupakan subgrup G aksen, maka harus ditunjukkan yang pertama untuk setiap X dan Y elemen FH maka X operasi binar bintang Y elemen FH. Kemudian yang kedua untuk setiap X elemen FH maka X inverse atau X inverse elemen dari FH. Kita buktikan ya di mana FH bukan atau tidak sama dengan himpunan kosong karena H bukan merupakan himpunan kosong maka H subgrup. Kita yang pertama kita ambil sebarang X dan Y elemen FH maka ada A, B elemen H sehingga X sama dengan FA dan Y sama dengan FB. A, B elemen H subgrup dalam G maka A bintang B elemen H. Akibatnya F A operasi binar bintang B sama dengan FH. FA operasi binar bintang B sama dengan FA operasi binar bintang F dikali B sama dengan X operasi binar bintang Y sama dengan FH. Jadi untuk setiap X, Y elemen FH maka X, Y elemen FH. Mana terbukti. Yang kedua, ambil sebarang X elemen FH maka ada A elemen H dengan X sama dengan FA, di mana X inverse sama dengan FA inverse sama dengan FA diinverskan. Elemen FH dengan A inverse sama dengan A inverse elemen H. Jadi untuk setiap X elemen FH maka X inverse elemen FH terbukti. Yang keempat, jika K aksen subgrup G aksen maka F aksen K subgrup G. Selanjutnya yaitu contoh soal homomorfisme grup. Yang pertama, dalam grup Z, operasi binar plus didefinisikan pemetaan P yang memetakan Z ke Z dengan P X sama dengan 2X untuk setiap X elemen Z. Bukti karena untuk setiap X, Y elemen Z diperoleh P X ditambah Y sama dengan ZX ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y sama dengan PY ditambah PY. Sehingga P merupakan homomorfisme grup. Kemudian yang kedua, dalam grup R, operasi binar plus didefinisikan pemetaan P yang memetakan R plus menuju R dengan PX sama dengan ln atau log X untuk setiap X elemen R plus. Bukti karena untuk setiap X dan Y elemen R plus diperoleh PXY sama dengan ln X ditambah ln Y sama dengan PX ditambah PY, sehingga P merupakan homomorfisme grup.
Yang ketiga yaitu misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup bilangan real. Untuk C elemen R didefinisikan PC yang memetakan F ke R dengan PCF sama dengan FC. Untuk setiap F elemen F, buktikan P adalah suatu homomorfisme grup. Bukti definisi penjumlahan dua fungsi yaitu untuk setiap F dan G elemen F dan untuk setiap X elemen R, maka F ditambah GX sama dengan Fx ditambah GX. Misalkan C elemen R, maka PC dikali F tambah G sama dengan F ditambah G dikali C, FC ditambah GC, PCF ditambah PCG untuk setiap F dan G elemen F. Terbukti bahwa PC merupakan homomorfisme. Selanjutnya yaitu isomorfisme grup. Definisi misalkan G, operasi binar bintang dan H, operasi binar bintang adalah grup. Misalkan pula fungsi theta yang memetakan G ke H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H, di mana fungsi theta itu disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, yang kedua akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme, yang ketiga akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif, yang keempat akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Untuk contoh soalnya itu diketahui R operasi binar plus dan R plus, X adalah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Alfa yaitu R menuju R plus dan X yaitu alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Yang pertama kita jawab akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan. A, akan dibuktikan alfa tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam R+. Di mana yang kedua itu memenuhi implikasi pemetaan. Ambil X1, X2 elemen R di mana X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2 sama dengan alfa X2. Dari A dan B terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Ambil X1, X2 elemen R, perhatikan bahwa alfa X1 ditambah X2 sama dengan alfa M, di mana 13 pangkat M. Kemudian 13 dipangkatkan X ditambah X1 ditambah X2, sehingga kita keluarkan pangkatnya ini atau kita pisahkan pangkatnya menjadi 13x1 dikali 13x2, sehingga diperoleh alfa x1 dikali alfa x2. Jadi untuk alfa x1 ditambah x2 sama dengan alfa x1 dikali alfa x2. Jadi terbukti bahwa alfa adalah homomorfisme. Selanjutnya yaitu akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 dan sama dengan alfa X3. Akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, sehingga 13 pangkat X1 sama dengan 13 X pangkat 2. Persamaan eksponen alfa pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika A besar dari 0, maka alfa F1 dan alfa Fx sama dengan alfa P. Maka Fx sama dengan P. Artinya X1 sama dengan X2. Jadi alfa X1 sama dengan alfa X2, maka X1 sama dengan X2. Alfa adalah homomorfisme yang injektif. Kemudian selanjutnya akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Untuk setiap W elemen R plus terdapat X elemen R dengan X sama dengan 13 log W, sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X, 13
3 dikali 13 log W, di mana hasilnya yaitu W. Di mana W itu adalah surjektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa alfa adalah isomorfis. Selanjutnya yaitu teorema Cayley. Teorema Cayley, setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Bukti, cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sembarang G elemen G, didefinisikan fungsi di mana fungsi sigma G yaitu yang memetakan G ke G sebagai berikut. Sigma 2 sama dengan Gx untuk semua X elemen G. Jadi kita menganggap perkalian kiri elemen-elemen dari G adalah G sebagai fungsi. Jelas sigma G mempunyai inverse, yaitu sigma G inverse untuk semua Y elemen G. Jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan sigma Gx sama dengan Gx. Terbukti sigma G surjektif. Selanjutnya sigma X sama dengan sigma Y, maka Gx sama dengan Gy jika dan hanya jika X sama dengan Y. Terbukti sigma X injektif. Telah kita buktikan sigma G merupakan permutasi. Didefinisikan H sama dengan kurung kurawal sigma X, di mana X elemen G. H adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan fungsi Pi yang mana memetakan dari G ke H sebagai berikut. Pi G sama dengan sigma G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan 3 hal berikut, maka yang pertama yaitu Pi adalah homomorfisme untuk sembarang G dan H elemen G berlaku. Kemudian yang kedua, Pi surjektif. Jelas untuk sembarang sigma G akan selalu terdapat G elemen G sedemikian hingga Pi G sama dengan sigma G. Yang ketiga, Pi injektif. Pi G sama dengan Pi H, maka Gx sama dengan Hx. Itu berarti G sama dengan H. Sehingga terbukti bahwa Pi merupakan isomorfisme. Untuk contoh soal, tunjukkan bahwa U12 sama dengan 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Kita jawab, kita buat tabelnya, yaitu yang mana U12 yang anggotanya itu 1, 5, 7, 11, kemudian yang ke bawah juga 1, 5, 7, 11. Ini merupakan tabelnya. Dari tabel tersebut kita memperoleh permutasi grupnya dari T1 1, 5, 7, 11, kemudian T5 1, 5, 7, 11, 5, 7, 11, 1, kemudian T7 1, 5, 7, 11, 7, 11, 1, 5, kemudian T11 1, 5, 7, 11, 11, 1, 5, 7. Sehingga bila dikalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya yaitu U12, T1, T5, T7, T11, T1, T5, T7, T11. Maka kita masukkan ini nilai yang di bawahnya dengan menambahkan T-nya. Dengan ini menyatakan bahwa U12 dengan U12 bersifat isomorfis. Selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Definisi suatu relasi yang dilambangkan seperti ini yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut. Untuk setiap A dan B elemen A berlaku. Yang pertama, A, relasi ekuivalen A yaitu sifat refleksif. Yang kedua atau B, jika A relasi ekuivalen B, maka B relasi ekuivalen A sifat simetrik. Yang ketiga atau yang C, jika A relasi ekuivalen B, maka B relasi ekuivalen C, maka A merupakan relasi ekuivalen C, itu sifat transitif. Kita masuk kepada contoh soal relasi ekuivalen. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa
A. Relasi ekuivalen B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaian yang pertama, buktikan sifat refleksif di mana A relasi ekuivalen A. Relasi ekuivalen bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A relasi ekuivalen A, yang berarti A dikurang A sama dengan 0, sama dengan 5 dikali 0 yang habis dibagi 5. Kemudian yang B, buktikan bersifat simetrik. A relasi ekuivalen B, maka B relasi ekuivalen A. Di mana relasi ekuivalen bersifat simetrik karena jika A ekuivalen dengan B, yang berarti A dikurang B sama dengan 5K. Ekuivalen dengan B dikurang A sama dengan min 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau A ekuivalen B. Yang ketiga, dibuktikan bersifat transitif. A relasi ekuivalen B dan B relasi ekuivalen C, maka A relasi ekuivalen C. Relasi ekuivalen bersifat transitif karena jika A ekuivalen B yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, dan B ekuivalen C berarti B dikurang C sama dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan, keduanya diperoleh A dikurang B ditambah B dikurang C sama dengan 5K ditambah 5N jika dan hanya jika A dikurang C sama dengan 5 dikali K ditambah N. Habis dibagi 5. Hal ini berarti A ekuivalen C. Jadi dari A, B, dan C, maka relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya itu teorema Lagrange. Teoremanya yaitu jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Yang pertama, buktinya diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R menyatakan jumlah sel pada partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh N sama dengan Rm. Hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Untuk contoh soal teorema Lagrange, diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan plus 12, subgrup-subgrup dari Z12 adalah, yang pertama kita jawab, yang pertama H1, di mana H1 itu anggotanya itu 0, komposisi H1 yang mana yaitu H1, kemudian H2 itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, komposisi H6, maka hasilnya itu 6. Kemudian H3 yang mana anggotanya itu 0, 3, 6, 9, komposisi H3 itu 4. Kemudian untuk 0, 4, 8 maka H4 nya itu 3, kemudian H5 0, 6, kemudian yang mana hasilnya itu 2. Kemudian set 12 dikali komposisi Z12 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup-subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari set 12 yaitu 12. Yaitu indeks subgrup. Jika H subgrup dari G, grup finite G, maka banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H. Dalam G dapat ditulis I6H. Teorema, jika H subgrup G, maka terdapat koresponden satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Untuk contoh soal indeks grup, tentukan hasil dari subgrup yang mana 4 dalam Z8. Jawab 4 dalam Z8 yaitu 0,4 sama dengan H. H subgrup dari Z8, maka Z8 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana koset kanannya itu kita buktikan dari H0 sampai H7, yang mana H ditambah 0 sampai H ditambah 1 sampai H ditambah 7. Yang mana kita peroleh yaitu kita masukkan 0,4 ini nilainya
nilai H-nya yaitu 0,4 ditambah 0 sampai 0,4 ditambah 7, sehingga diperoleh yaitu 0,4, kemudian 1 ditambah 5, 2 ditambah 6, dan 2,6, 3,7. Kemudian ternyata pada H1 itu merupakan pengulangan dari H, kemudian H5 itu merupakan pengulangan dari H1, kemudian H6 merupakan pengulangan dari H2, kemudian H7 merupakan pengulangan H3, maka indeks dari H itu dalam 18 itu adalah 4, karena yang kita hitung ini dari H0, H1, H2, H3. Jadi kan ini totalnya itu 4. Sedangkan yang ini merupakan pengulangan dari yang di atas. Yaitu subgrup normal. Definisi: suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan HA untuk setiap A elemen G, yakni jika koset kiri dan koset kanan dari H sama. Kita masuk kepada contoh soal subgrup normal. Misalkan G operasi biner plus sama dengan Z6, yang mana anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup, dan H 0,2,4 adalah merupakan subgrup dari G. Tentukanlah apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Penyelesaian: G, operasi biner penjumlahan Z6 sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Koset kiri yang mana kita jumlahkan 0 tambah H sampai 5 tambah H. Kemudian kita masukkan nilainya 0 ditambah, kita masukkan yang H itu yaitu 0,2,4. Sehingga diperoleh 0 tambahnya itu 0,2,4 sampai seterusnya, sampai 5 ditambah H-nya itu yaitu 5,1,3, yang mana koset kanannya itu kita buatkan yaitu H ditambah 0 sampai H ditambah 5. Kemudian kita masukkan nilai H-nya yaitu 0,2,4 ditambah 0 sampai seterusnya, sampai 0,2,4 ditambah 5, sehingga kita peroleh hasilnya itu koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari H yaitu 0,2,4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya yaitu grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G operasi binar bintang, himpunan dari koset-koset G atau H sama dengan kurung kurawal H operasi binar bintang G, maka G elemen G membentuk H atau G, operasi binar bintang yang didefinisikan oleh HG1 operasi binar bintang HG2 sama dengan H dalam kurung G1 operasi binar bintang G2, disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor G atau H, operasi binar bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga in mutlak G atau H sama dengan in mutlak G pada H sama dengan mutlak G per mutlak H. Contoh soal grup faktor, misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo G merupakan grup H. 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H, yaitu G atau H. Jawab terlebih dahulu, buktikan H subgrup normal, yang mana koset kanan H dalam G adalah H tambah 0 sampai H tambah 5, sehingga diperoleh ini hasilnya yang di sebelah kanan. Karena koset kanan sama dengan koset kiri, sehingga H subgrup normal. Sekarang tentukan order grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut, yaitu in mutlak G atau H sama dengan in mutlak G pada H sama dengan mutlak G per mutlak H sama dengan 6/3 sama dengan 2. Jadi grup faktor G oleh H yaitu G atau H sama dengan kurung kurawal H, 1 ditambah H.
Selanjutnya yaitu kernel dari homomorfisme. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke dalam FKF adalah himpunan semua G elemen H yang dipetakan FG E aksen, di mana E aksen merupakan unsur identitas dalam G aksen, atau KF sama dengan kurung kurawal X elemen G P Fx E dikali E aksen. Teorema, misalkan F homomorfisme dari grup G ke G aksen dengan kernel K, maka K adalah subgrup normal dari G. Untuk contoh soal kernel dari homomorfisme diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G aksen. Px sama dengan 13x. Untuk setiap X elemen G, apakah P homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Kita jawab, ambil sebarang X, Y elemen G sehingga X maka Px sama dengan 13x dan Y maka Py sama dengan 13y. Sehingga X tambah Y sama maka Px ditambah Y sama dengan 13 dikali X ditambah Y. Kita pisahkan, maka 13X ditambah 13Y, maka Px ditambah Py. Berarti P homomorfisme. Elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 0, sehingga kernel dari P adalah K sama dengan kurung kurawal X elemen G, di mana Px sama dengan E aksen. K sama dengan kurung kurawal X elemen G, di mana 13X sama dengan 0. Jadi K sama dengan himpunan kosong. Jadi kernel dari P adalah himpunan kosong. Yaitu teorema homomorfisme grup. Teorema yang pertama, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G per, dan misalkan G merupakan elemen dari G, maka yang pertama, jika E elemen identitas di G, maka Pe sama dengan E per dengan identitas di G per. Yang kedua, Pi G pangkat N sama dengan Pi G dipangkatkan N untuk semua N elemen Z. Yang ketiga, jika mutlak G finite, maka mutlak Pi G membagi mutlak G. Yang keempat, kernel P adalah subgrup G. Yang kelima, PA sama dengan PB jika dan hanya jika A kernel P sama dengan B kernel P. Yang keenam, jika PG sama dengan G aksen, maka P inverse G aksen sama dengan kurung kurawal G elemen X, di mana Px sama dengan G aksen X kernel P. Teorema yang kedua, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G per dan H merupakan subgrup dari G, maka yang pertama, PH sama dengan dalam kurung PH, di mana H itu elemen H adalah subgrup dari G per. Yang kedua, jika H siklik, maka PH siklik. Yang ketiga, jika H abelian, maka PH abelian. Yang keempat, jika H normal di G, maka PH normal di PG. Yang kelima, jika mutlak kernel P sama dengan N, maka P adalah N K1 pemetaan dari G, maka PG. Yang keenam, jika mutlak H sama dengan N, maka mutlak PH membagi N. Yang ketujuh, jika K per adalah subgrup dari G per, maka P inverse K per sama dengan K elemen G, di mana PK elemen K per adalah subgrup dari G. Yang kedelapan, jika K per adalah subgrup normal dari G per, maka P inverse K per sama dengan K elemen G, di mana PK elemen K per adalah subgrup normal dari G. Yang kesembilan, jika P onto dan kernel P sama dengan E, maka P adalah isomorfisme dari G ke G per. Teorema yang ketiga, jika fungsi P
memetakan G per homomorfisme grup, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Kita masuk kepada contoh soal teorema homomorfisme grup. Diberikan grup M2R, operasi biner plus dan R plus, diberikan fungsi G yang memetakan M2R KR dengan definisi G matriks ABCD sama dengan A ditambah B dikurang C dikurang D. Untuk matriks ABCD elemen M2R, buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Kita jawab, diambil sembarang AB elemen M2R. Jadi kita misalkan A ini merupakan matriks ABCD dan matriks B ini merupakan EFGH, maka dapat kita peroleh yaitu G A ditambah B sama dengan G dalam kurung matriks ABCD ditambah matriks EFGH, sehingga sama dengan G dalam kurung matriks A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H, sama dengan A ditambah E ditambah B ditambah F dikurang C ditambah G dikurang D ditambah H. Kemudian A ditambah E ditambah B ditambah F dikurang C dikurang G dikurang D dikurang H. Maka kita pisahkan A ditambah B dikurang C dikurang D ditambah E ditambah F dikurang G dikurang H. Jadi G sama matriks ABCD ditambah G matriks EFGH, sehingga diperoleh GA ditambah GB. Jadi terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup.